Asal mula nama kota Lamongan, Jawa Timur. Pada zaman dulu, ada seorang pemuda bernama Hadi. Karena mendapatkan pangkat Rangga, maka ia disebut Rangga Hadi. Rangga Hadi kemudian bernama Mbah Lamong, yaitu sebutan yang diberikan oleh rakyat daerah ini. Nama Lamongan berasal dari nama seorang tokoh pada masa silam. Karena Rangga Hadi pandai ngemong rakyat, pandai membina daerah dan mahir menyebarkan ajaran agama Islam serta dicintai oleh seluruh rakyatnya, dari asal kata Mbah Lamong inilah kawasan ini lalu disebut Lamongan. Sejarah kota Lamongan. Adapun yang menobatkan Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama, tidak lain adalah Kanjeng Sunan Giri keempat yang bergelar Sunan Prapen. Wisuda tersebut bertepatan dengan Hari Pasamuan Agung yang diselenggarakan di Puri Kasunanan Giri di Gresik, yang dihadiri oleh para pembesar yang sudah masuk agama Islam dan para sentana agung Kasunanan Giri. Pelaksanaan Pasamuan Agung tersebut bertepatan dengan peringatan Hari Besar Islam yaitu Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Berbeda dengan daerah-daerah kabupaten lain khususnya di Jawa Timur yang kebanyakan mengambil sumber dari sesuatu prasasti, atau dari suatu candi dan dari peninggalan sejarah yang lain. Tetapi hari lahir Lamongan mengambil sumber dari buku wasiat. Silsilah Kanjeng Sunan Giri yang ditulis tangan dalam huruf Jawa kuno, lama yang disimpan oleh juru kunci makam Giri di Gresik. Almarhum Bapak Muhammad Badawi di dalam buku tersebut ditulis, bahwa di wisudanya Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan dilakukan dalam Pasamuan Agung di tahun 976H yang ditulis dalam buku wasiat tersebut memang hanya tahunnya saja, sedangkan tanggal, hari dan bulannya tidak dituliskan. Oleh karena itu, maka panitia khusus penggali hari jadi Lamongan mencari pembuktian sebagai dasar yang kuat guna mencari dan menetapkan tanggal, hari dan bulannya. Setelah panitia menelusuri buku sejarah, terutama yang bersangkutan dengan Kasunanan Giri, serta sejarah para wali dan adat istiadat di waktu itu, akhirnya panitia menemukan bukti bahwa adat atau tradisi kuno yang berlaku pada zaman Kasunanan Giri dan kerajaan Islam di Jawa waktu itu, selalu melaksanakan Pasamuan Agung yang utama dengan memanggil menghadap para adipati, tumenggung serta para pembesar lainnya yang sudah memeluk agama Islam. Pasamuan Agung tersebut dilaksanakan bersamaan dengan hari peringatan Islam tanggal 10 Zulhijjah yang disebut Garebeg Besar atau Idul Adha. Berdasarkan adat yang berlaku pada saat itu, maka panitia menetapkan wisuda Tumenggung Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama dilakukan dalam Pasamuan Agung Garebeg Besar pada tanggal 10 Zulhijjah tahun 976 Hijriyah. Selanjutnya panitia menelusuri jalannya tarikh Hijriyah dipadukan dengan jalannya tarikh Masehi, dengan berpedoman tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriyah jatuh pada tanggal 16 Juni tahun 622 Masehi, akhirnya panitia menemukan bahwa tanggal 10 Zulhijjah 976H, itu jatuh pada hari Kamis Pahing tanggal 26 Mei tahun 1569 M. Dengan demikian jelas bahwa perkembangan daerah Lamongan sampai akhirnya menjadi wilayah Kabupaten Lamongan, sepenuhnya berlangsung pada zaman keislaman dengan Kasultanan Pajang sebagai pusat pemerintahan. Tetapi yang bertindak meningkatkan keranggan Lamongan menjadi Kabupaten Lamongan serta yang mengangkat mewisuda Surajaya menjadi Adipati Lamongan yang pertama bukanlah Sultan Pajang, melainkan Kanjeng Sunan Giri keempat. Hal itu disebabkan Kanjeng Sunan Giri prihatin terhadap Kasultanan Pajang yang selalu resah dan situasi pemerintahan yang kurang mantap. Di samping itu Kanjeng Sunan Giri juga merasa prihatin dengan adanya ancaman dan ulah para pedagang asing dari Eropa yaitu orang Portugis yang ingin menguasai Nusantara khususnya Pulau Jawa. Tumenggung Surajaya adalah Hadi yang berasal dari Dusun Kansing yang sekarang termasuk wilayah Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan.
Sejak masih muda Hadi sudah nyuwito di Kasunanan Giri dan menjadi seorang santri yang dikasihi oleh Kanjeng Sunan Giri karena sifatnya yang baik, pemuda yang terampil, cakap dan cepat menguasai ajaran agama Islam serta seluk-beluk pemerintahan. Disebabkan pertimbangan itu akhirnya Sunan Giri menunjuk Hadi untuk melaksanakan perintah menyebarkan agama Islam dan sekaligus mengatur pemerintahan dan kehidupan rakyat di kawasan yang terletak di sebelah barat Kasunanan Giri yang bernama Kenduruan. Untuk melaksanakan tugas berat tersebut Sunan Giri memberikan pangkat Rangga kepada Hadi. Ringkasnya sejarah, Rangga Hadi dengan segenap pengikutnya dengan naik perahu melalui Kali Lamong, akhirnya dapat menemukan tempat yang bernama Kenduruan itu. Adapun kawasan yang disebut Kenduruan tersebut sampai sekarang masih ada dan tetap bernama Kenduruan, berstatus kampung di Kelurahan Sidokumpul wilayah Kecamatan Lamongan. Di daerah baru tersebut ternyata semua usaha dan rencana Rangga Hadi dapat berjalan dengan mudah dan lancar, terutama di dalam usaha menyebarkan agama Islam, mengatur pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Pesantren untuk menyebar agama Islam peninggalan Rangga Hadi sampai sekarang masih ada. Catatan, penggali hari jadi Kota Lamongan adalah Bapak Trimo Sumodiwiryo. Lahir di Desa Tanjung, Lamongan, tanggal 14 April tahun 1912 sebagai anak tunggal dari ayah bernama Ngadiman dan ibu bernama Sarpi. Beliau seorang guru sekaligus kepala sekolah dari zaman Belanda, Jepang sampai kemerdekaan, yang waktu itu masih disebut sebagai Sekolah Rakyat Negeri. Mengajar di Desa Kruwul, Kecamatan Turi, 5 km ke arah barat dari Kota Lamongan. Jabatan setelah itu adalah penilik sekolah di Sukodadi dan Sekaran, masih Kabupaten Lamongan. Ironisnya beliau wafat saat seluruh penduduk Kota Lamongan kirap, pawai, merayakan hari jadi Kota Lamongan yang dirayakan pertama kalinya pada bulan Mei tahun 1984. Saat itu Bupati kepala daerahnya adalah Bapak Sutrisno Sudirjo. Bapak Trimo Sumodiwiryo pada tahun sekitar 1968-an juga pernah mengikuti perlombaan membuat lambang Kota Lamongan. Semasa hidupnya beliau mengabdikan diri pada kesenian, salah satunya adalah membaca serta menyanyi, nembang, bahasa Jawa. Aktif rutin mengisi acara Nembang Macapatan di sebuah radio swasta di kota Surabaya bersama beberapa seniman dari kota sekitar Surabaya. Kondisi geografis dan demografis. Secara geografis Kabupaten Lamongan terletak pada 60517023 lintang selatan dan 112O33 112O34 bujur timur. Kabupaten Lamongan memiliki luas wilayah kurang lebih 1.812,8 km persegi atau 3,78% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan panjang garis pantai sepanjang 47 km, maka wilayah perairan laut Kabupaten Lamongan adalah seluas 902,4 km persegi, apabila dihitung 12 mil dari permukaan laut. Daratan Kabupaten Lamongan dibelah oleh Sungai Bengawan Solo, dan secara garis besar daratannya dibedakan menjadi 3 karakteristik yaitu: bagian tengah selatan merupakan daratan rendah yang relatif agak subur yang membentang dari Kecamatan Kedungpring, Babat, Sukodadi, Pucuk, Sekaran, Lamongan, Dekat, Tikung, Sugio, Maduran, Sarirejo dan Kembangbahu. Bagian selatan dan utara merupakan pegunungan kapur berbatu-batu dengan kesuburan sedang. Kawasan ini terdiri dari Kecamatan Mantup, Sambeng, Ngimbang, Bluluk, Sukorame, Modo, Brondong, Paciran, dan Solokuro. Bagian tengah utara merupakan daerah Bonorowo yang merupakan daerah rawan banjir. Kawasan ini meliputi Kecamatan Sekaran, Laren, Karanggeneng, Kali Tengah, Turi, Karangbinangun, Glagah.
Batas wilayah administratif Kabupaten Lamongan adalah, sebelah utara perbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Gresik, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Jombang dan Kabupaten Mojokerto, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Kondisi topografi Kabupaten Lamongan dapat ditinjau dari ketinggian wilayah di atas permukaan laut dan kelerengan lahan. Kabupaten Lamongan terdiri dari daratan rendah dan Bonorowo dengan tingkat ketinggian 0 sampai 25 meter seluas 50,17%, sedangkan ketinggian 25 sampai 100 meter seluas 45,68%. Selebihnya 4,15% berketinggian di atas 100 meter di atas permukaan air laut. Jika dilihat dari tingkat kemiringan tanahnya, wilayah Kabupaten Lamongan merupakan wilayah yang relatif datar, karena hampir 72,5% lahannya adalah datar atau dengan tingkat kemiringan 0-2% yang tersebar di Kecamatan Lamongan, Dekat, Turi, Sekaran, Tikung, Pucuk, Sukodadi, Babat, Kali Tengah, Karanggeneng, Glagah, Karangbinangun, Mantup, Sugio, Kedung Pring, sebagian Bluluk, Modo, dan Sambeng, sedangkan hanya sebagian kecil dari wilayahnya adalah sangat curam, atau kurang dari 1%, 0,16%, yang mempunyai tingkat kemiringan lahan 40% lebih. Kondisi tata guna tanah di Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut. Baku sawah, PU 44,08 hektar, baku sawah tidak resmi, non-PU 8.168,56 hektar, sawah tada hujan 25.407,80 hektar, tegalan 32.844,33 hektar, pemukiman 12.418,89 hektar, tambak kolam, waduk 3.497,72 hektar, kawasan hutan 32.224,00 hektar, kebun campuran 212,00 hektar, rawa 1.340,00 hektar, tanah tandus kritis 889,00 hektar dan lain-lain 15.092,51 hektar.